Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan cerita sebelumnya di Mary Joyce, pertempuran di depan kastil Pangea berlanjut dengan situasi yang semakin terfokus pada interaksi antara kesadaran Imu yang mengendalikan tubuh Warkuri dan Dragon. Dragon tetap berdiri di posisinya, angin di sekitarnya berputar secara teratur sebagai lapisan pertahanan awal. Dia mengamati transformasi Warkuri menjadi bentuk Fengshi, di mana tubuh Gorosei itu membesar dengan 4 taring yang mencuat dan asap gelap menyelimuti bahu serta torso. Dragon mencatat bahwa gerakan itu terkoordinasi, tapi ada jeda kecil yang muncul secara berkala, seolah kesadaran pengendali sedang membagi perhatian ke tempat lain. Dragon berpikir bahwa ini sesuai dengan pola yang dia rasakan dari aura sebelumnya. Kesadaran Imu terbagi, satu bagian di sini melalui Warkuri, bagian lain di Alba. Itu memberi Dragon peluang karena fokus tidak sepenuhnya di satu tempat. Warkuri melanggah maju dan mengeluarkan raungan yang disertai haki raja, membuat tanah di sekitar retak dan udara bergetar. Dragon merespons dengan meniupkan angin kencang dari telapak tangannya, membentuk dinding angin yang meredam getaran raungan itu sebelum mencapai dirinya sepenuhnya. Angin tersebut juga mendorong debu dan puing bangunan yang rusak ke arah Warkuri, mengganggu pandangan sementara. Warkuri menyeruduk dengan taringnya yang berubah menjadi bilah tajam, bergerak dengan kecepatan yang sesuai ukuran tubuh besarnya. Dragon menghindar ke kiri, menggunakan hembusan angin di kakinya untuk mempercepat gerakan, lalu membalas dengan serangkaian bilah angin tipis yang mengirit ke arah kaki depan Warkuri. Bilah itu mengenai, meninggalkan goresan di kulit tebal, tapi regenerasi mulai bekerja segera. Dragon mencatat waktu regenerasi itu, sekitar 2 detik sebelum luka menutup, dan menyimpan informasi tersebut untuk serangan berikutnya. Sementara itu di area sekitar, Shamrock yang sudah mundur berdiri di samping Garling dan mengamati. Shamrock berpikir bahwa meski tubuh Warkuri dikendalikan, pola serangan masih mirip dengan Gorosei biasa, tapi dengan kekuatan tambahan yang terasa terbagi. Garling diam saja, tangannya memegang senjata, tapi dia tidak ikut campur karena perintah dari Imu melalui telepati sudah jelas. Biarkan Warkuri menangani Dragon dulu. Di tempat lain, Nuzuro dan Jupiter berdiri siap, tapi mereka juga menunggu karena kesadaran Imu memberi instruksi terpisah untuk menjaga posisi. Dragon melanjutkan dengan menciptakan pusaran angin kecil di sekitar Warkuri, mencoba membatasi ruang gerak. Warkuri menggoyang tubuhnya untuk mematahkan pusaran, lalu melompat ke depan dengan tusukan taring. Dragon memblokir dengan lengan yang dilapisi haki. Angin di tubuhnya bertindak sebagai bantalan, dan dia mendorong balik menggunakan hembusan angin dari telapak. Tubuh Warkuri mundur beberapa langkah, memberi Dragon waktu untuk menganalisis lagi. Dia merasakan bahwa serangan Warkuri kadang melambat sepersekian detik, mungkin karena kesadaran Imu di Elbaf sedang memberi perintah baru kepada Killing Hub. Itu adalah celah yang Dragon gunakan. Dragon meningkatkan intensitas anginnya, membentuk angin puyuh yang mengelilingi area pertempuran, membuat puing-puing beterbangan dan membatasi pandangan bagi pengamat di luar. Warkuri mencoba raungan lagi, tapi Dragon sudah siap dan meniupkan angin searah untuk mengalihkan suara raungan ke langit, mengurangi efek haki raja pada dirinya dan sekutunya. Dragon kemudian mendekat dan melancarkan pukulan angin langsung ke dada Warkuri yang membuat tubuh besar itu goyah. Regenerasi bekerja, tapi Dragon langsung menyusul dengan tendangan yang diperkuat angin mengenai bagian yang sama. Di sisi lain, Mary Joyce, Sabo yang masih bertarung melawan sisa pasukan di area Mars, melihat ke arah kastil Pangea dari kejauhan. Sabo berpikir bahwa Dragon sedang menghadapi sesuatu yang lebih besar, dan dia berharap energinya yang disimpan cukup jika dibutuhkan nanti. Sabo melanjutkan serangannya terhadap lawan saat ini, tapi pikirannya sesekali melayang ke pertempuran utama. Ivankov di area CPO juga merasakan getaran angin dari jauh, dan berpikir bahwa Dragon tampak mengendalikan ritme pertarungan, meski lawannya adalah Gorosei yang dikendalikan. Kembali ke pertempuran utama, Warkuri mencoba strategi baru dengan memanggil hujan deras dari kemampuannya sebagai Fengshi, membuat tanah licin dan mengurangi efektivitas angin Dragon di permukaan. Dragon menyesuaikan dengan mengangkat dirinya sedikit menggunakan angin di bawah kakinya, menghindari licin, lalu menciptakan angin kering yang meniup hujan menjauh dari area sekitarnya. Dia mendekat lagi dan melancarkan serangkaian pukulan angin bertubi, masing-masing diarahkan ke titik regenerasi yang lambat. Warkuri balas dengan tusukan tarik, tapi Dragon memutar tubuh dan menghindar, lalu membalas dengan hembusan angin yang mendorong Warkuri ke dinding kastil. Dragon berpikir bahwa keunggulan ada pada kemampuannya beradaptasi. Dia sudah bertarung melawan Gorosei sebelumnya, jadi pola regenerasi dan transformasi ini sudah familiar. Meski ada tambahan dari Imu, kesadaran terbagi membuat Imu tidak bisa fokus penuh, sehingga serangan Warkuri kurang presisi di beberapa momen. Dragon memanfaatkan itu dengan menekan terus, tidak memberi waktu istirahat. Warkuri mencoba mundur ke arah pintu kastil, tapi Dragon mendorong maju dengan angin yang lebih kuat, membuat tubuh Fengshi itu terdorong kembali. Di New Marineford, ruangan Fleet Admiral masih membahas informasi dari Kong. Akainu duduk dengan tangan disilang, mendengarkan detail tentang regenerasi insan yang diberikan
memberikan Imu kepada Gorosei dan Kesatria Suci. Turu menambahkan pertanyaan tentang bagaimana Imu bisa membagi kesadaran, dan Kong menjelaskan bahwa dari yang dia ketahui, itu adalah kemampuan bawaan yang memungkinkan Imu memimpin di dua front sekaligus. Akainu berkata bahwa ini menjelaskan mengapa Gorosei yakin bisa menang tanpa angkatan laut. Tapi dia juga berpikir bahwa jika Dragon sedang menghadapi itu, maka situasi di Mary J. Wise mungkin berubah. Kong mengangguk pelan mengingat masa lalunya sebagai Fleet Admiral dan menambahkan bahwa Imu jarang ikut langsung. Tapi jika kesadaran dibagi, itu berarti tekanan di kedua tempat tinggi. Pembicaraan berlanjut dengan Turu yang menganalisis implikasi politik. Berapa lama rahasia ini bertahan dan bagaimana angkatan laut harus bersiap jika berita ini menyebar. Kembali ke Mary Joyce, pertarungan memasuki fase kedua. Warkuri masih di bawah kendali penuh. Imu mencoba serangan area dengan menggoyang tubuh dan melepaskan gelombang haki raja yang lebih luas disertai hujan yang semakin deras. Dragon membentuk bola angin di sekitar tubuhnya untuk melindungi diri, lalu meledakkannya keluar untuk membersihkan hujan di radius tertentu. Dia maju dan melancarkan tendangan angin ke kaki Warkuri, membuat keseimbangan terganggu. Warkuri jatuh berlutut sebentar. Regenerasi bekerja, tapi Dragon sudah siap dengan pukulan lanjutan ke kepala yang mengenai salah satu taring dan mematahkan sebagian. Imu melalui Warkuri merasakan tekanan itu, dan untuk sesaat kesadaran di Elbaf melambat, membuat perintah kepada Killingham tertunda. Dragon melihat jeda itu dan menekan lebih dalam, menggunakan angin untuk mengangkat puing dan melemparkannya sebagai proyektil ke arah Warkuri. Tubuh Fengxi menangkis dengan taring, tapi beberapa mengenai menambah kerusakan. Dragon berpikir bahwa ini bukti keunggulan adaptasinya. Dia tidak perlu data lengkap tentang Imu karena pola split kesadaran sudah terbaca dari jeda-jeda kecil. Di area sekolah Walrus di Elbaf, kesadaran Imu di tubuh Gunko merasakan tekanan dari Mary Joyce. Imu memberi perintah tambahan kepada Killingham untuk mempercepat penciptaan raksasa iblis, tapi perintah itu keluar dengan sedikit lambat karena bagian kesadaran lain sibuk bertahan. Killingham melaksanakan, tapi beberapa monster baru kurang sempurna karena instruksi tidak detail. Loki di daratan tetap mengamuk dalam bentuk naga, dan Luffy mendekat membuat situasi di Elbaf semakin menuntut perhatian Imu. Ini memperburuk jeda di Mary Joyce. Dragon memanfaatkan momen itu lagi. Dia menciptakan tornado kecil yang mengelilingi Warkuri, membatasi gerakan, lalu masuk ke dalamnya dan melancarkan serangkaian pukulan angin bertubi-tubi ke titik lemah regenerasi di dada. Warkuri mencoba raungan untuk mematahkan tornado, tapi Dragon memperkuat angin dengan hakinya sendiri, menjaga struktur. Kerusakan menumpuk dan regenerasi mulai melambat karena kesadaran Imu terbagi terlalu tipis. Warkuri mundur lagi, tapi Dragon mengikuti dengan hembusan angin yang mendorongnya ke tanah. Shamrock dari kejauhan berpikir bahwa ini tidak seperti pertarungan Gorosei biasa. Dragon tapak membaca ritme lawan dengan baik. Garling memerintahkan pasukan kecil untuk bersiap, tapi perintah Imu melalui telepati menyuruh mereka tetap mundur. Nusjuro mencoba mendekat sebentar, tapi Dragon meniupkan angin kuat yang mendorongnya kembali, memberi peringatan tanpa kata. Pertarungan berlanjut dengan Warkuri mencoba serangan tusuk berulang, menggunakan 4 taring bergantian. Dragon menghindar dan membalas setiap kali dengan birah angin yang tepat sasaran, mengurangi stamina tubuh yang dikendalikan. Setiap jeda Imu karena Elbaf membuat serangan Warkuri kurang sinkron, dan Dragon memanfaatkannya untuk mendekatkan jarak. Akhirnya, setelah serangkaian tukar serangan yang panjang, Dragon melancarkan pukulan angin maksimal ke pusat tubuh Warkuri, membuat transformasi Fengxi goyah dan mulai memudar. Imu melepaskan kendali, tubuh Warkuri kembali ke bentuk manusia dan jatuh ke tanah. Regenerasi bekerja lambat karena tekanan kesadaran yang terbagi. Dragon berdiri di tempat, nafasnya teratur, angin di sekitarnya mereda pelan. Dia melihat ke arah kastil dan berpikir bahwa ini menunjukkan batas dari kemampuan split kesadaran Imu ketika dihadapkan pada lawan yang bisa beradaptasi cepat. Gorosei lain mendekat untuk memeriksa Warkuri, tapi Dragon tidak mengejar lebih jauh karena fokus utamanya adalah menahan garis depan. Di Elbaf, kesadaran Imu di tubuh Gunko mempercepat rencana raksasa iblis, tapi jeda sebelumnya membuat beberapa prajurit raksasa yang diubah kurang stabil. Loki dan Luffy memanfaatkan itu untuk maju lebih dalam. Dragon di Mary Joyce kemudian menghadapi serangan lanjutan dari Nusjuro yang mendekat, tapi dia menangani dengan angin yang sama, menunjukkan bahwa keunggulan dari pertarungan sebelumnya memberi momentum. Dia berpikir bahwa meski Imu memiliki banyak sumber daya, kemampuan membagi kesadaran justru menjadi kelemahan ketika dihadapkan pada satu lawan yang konsisten. Langit Mary Joyce yang biasanya cerah sekarang tertutup awan karena angin Dragon. Bangunan kastil retak di beberapa tempat, suara raungan bergema tapi teredam. Pikiran Dragon panjang. Dia mengingat hari-hari awal revolusi, bagaimana dia belajar dari kekalahan kecil untuk adaptasi, bagaimana angin selalu menjadi alatnya untuk kebebasan. Ini kontras dengan kendali Imu yang terbagi, yang menurutnya kurang fleksibel. Imu melalui Warkuri mencoba strategi bertahan, tapi Dragon terus menekan. Di Elbaf, detail panjang tentang bagaimana kesadaran Imu di Gunko harus membagi energi, membuat raksasa iblis baru lebih lambat dibuat, dan Killingham melaporkan kesulitan. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like,
like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!